Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Halik Akbar, Novardisan, Muhammad Fahri Al-Fatir, Dipo Syahid Ramadan, dan saya sendiri Muhammad Ridho Mendra. Kami akan mempresentasikan proyek, maaf tolong lebih atas lagi, proyek ujian akhir semester kami di mata kuliah struktur data, yaitu perbandingan penerapan algoritma Bellman-Ford, Longest Common Subsequence, greedy dalam sistem antrian rumah sakit. Nah, di sini ada daftar isinya, kemudian lanjut ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh Novardisan. Kepada Novardisan dipersilakan. Oke, di sini pertama itu ada bab 1 pendahuluan. 1.1 adalah latar belakang, yaitu sistem antrean rumah sakit muncul sebagai solusi penting untuk mengatasi tantangan manajemen waktu dan sumber daya di fasilitas kesehatan. Rumah sakit seringkali menghadapi lonjakan jumlah pasien yang melebihi kapasitas layanan, sehingga tanpa sistem antrean yang efektif, pasien bisa mengalami waktu tunggu yang lama dan pelayanan yang tidak efisien. Pengelolaan antrean yang baik membantu mengatur urutan dan waktu pelayanan pasien secara adil dan terstruktur, meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, dan memastikan tenaga medis dapat bekerja sesuai jadwal tanpa kelebihan beban. Yang 1.2 ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana merancang sistem antrean yang efektif dan efisien di rumah sakit untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kedua yaitu ada apa dampak dari penerapan sistem antrean yang terorganisir terhadap kinerja tenaga medis dan efisiensi operasional rumah sakit. Dan yang ketiga ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem antrean di rumah sakit dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Oke, selanjutnya di sini ada 1.3 yaitu tujuannya. Tujuan dari laporan ini yaitu untuk mengidentifikasi dan membandingkan 3 algoritma, yaitu ada algoritma Bellman-Ford, Longest Common Subsequence, dan algoritma greedy untuk menemukan solusi terbaik untuk sistem antrean di rumah sakit. Dengan adanya penerapan dan perbandingan ini diharapkan dapat digunakan untuk memudahkan antrean rumah sakit yang efektif dan lebih teratur. Yang selanjutnya itu ada 1.4 yaitu ada manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih baik untuk perencanaan dan penerapan sistem antrean rumah sakit yang akan membantu mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kinerja operasional rumah sakit secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat mengenai pemilihan metode penjadwalan dan teknik pengaturan antrean, sehingga sistem antrean yang telah diterapkan tidak hanya berfungsi dengan baik saat ini, tetapi juga dapat beradaptasi dan berfungsi dengan optimal di masa depan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Ridho. Oke, selanjutnya adalah bab 2 yaitu tinjauan pustakanya. Yang pertama yaitu di 2.1 ada Bellman-Ford yaitu algoritma jalur terpendek, sumber tunggal yang menentukan jalur terpendek antara sebuah simpul sumber dan setiap simpul lainnya dalam sebuah graf yang berbobot. Algoritma ini mirip dengan algoritma Dijkstra tetapi dapat menangani graf dengan sisi-sisi yang memiliki bobot negatif. Bellman-Ford bekerja dengan memperkirakan panjang jalur dari simpul awal ke simpul lainnya, kemudian secara iteratif memperbaiki perkiraan tersebut. Dan ini digunakan untuk mencari jalur terpendek dari suatu tempat tujuan ke dalam sebuah graf. Lalu selanjutnya ada di 2.2 yaitu Longest Common Subsequence, yaitu adalah algoritma perbandingan dengan menggunakan if condition dan metode Longest Common Subsequence, yaitu merupakan pencarian yang terpanjang pada rangkaian subkata. Yang terakhir ada greedy, yaitu adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan opsi terbaik yang tersedia saat dengan hasil yang optimal secara keseluruhan. Algoritma tidak pernah membalikkan keputusan sebelumnya, bahkan jika pilihan itu salah. Bekerja dengan menggunakan top down. Oke, selanjutnya ada bab 3 pembahasan yang akan dijelaskan oleh Fatir. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di bab 3 pembahasan itu. Yang pertama kita menggunakan algoritma Bellman-Ford. Nah, Bellman-Ford ini seperti yang dijelaskan Muhammad Ridho, tadi itu adalah algoritma untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lain. Nah, di sini ada contoh tabelnya ya. Boleh di scroll ke bawah. Nah, jadi ini tuh dengan nama tadi belum. Ini dengan nama, kalau Bellman-Ford ini, jadi dia urutannya sesuai
antrian. Jadi misal ada yang lebih mengantri terlebih dahulu, walaupun tingkat keparahannya tidak separah yang mengantri selanjutnya, tapi dia tetap didahulukan. Boleh ke bawah. Sini juga ada inputan dari program algoritma Bellman-Ford-nya. Ya. Nah, seperti ini outputnya. Semisal kapasitas antriannya kita taruh 100, terus ada pasien 10, terus juga nama pasiennya ini kita tulis semua sesuai urutan, terus daftar pasien dalam antrian. Nah, setelah pelayanan pasien itu berdasarkan algoritma Bellman-Ford digunakan, jadi tetap sama saja karena dia mendahulukan orang yang mengantri terlebih dahulu. Selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada algoritma longest common subsequence, yaitu seperti hampir mirip dengan Bellman-Ford. Dia itu konteks medis dan atau analisis data, dapat digunakan untuk membandingkan riwayat medis pasien atau pola-pola lain dalam data medis. Boleh ke bawah. Nah, ini seperti ini inputan dari algoritma LCS-nya. Terus juga ini outputnya, jadi kita bisa ada menu, tambahkan pasien. Seperti tadi kita tambahkan seperti urutan CT, Cito dengan tingkat keparahannya masing-masing. Boleh dibawa lagi. Nah, maka daftar pasien dalam antrian akan seperti tadi juga. Oke, selanjutnya 3.3 akan dilanjut oleh Muhammad Kholik. Kholik Akbar. Yang ketiga ada namanya algoritma greedy. Dalam konteks ini adalah dapat digunakan untuk mengatur urutan pasien berdasarkan tingkat keparahan mereka dengan menggunakan alat ukur yang dimulai dari inisialisasi dan diakhiri dengan iterasi. Hasil dapat dilihat dari tabel berikut. Lihat bawahnya, Saudara Ican. Nah, di sini ada tampilan dari menu inputnya. Cek bawah lagi. Dan ini adalah outputnya. Perbandingan rekan data yang terdapat pada bagian pengujian, mereka perbandingan algoritma untuk menentukan jalur optimum dengan antrian yang paling efisien dapat dilakukan dengan membandingkan keefisienan dan dari prioritas pasien dengan tingkat keparahan untuk menjadi tolak ukur keselamatan pasien dan kompleksitas waktu yang lebih tinggi. Fokus dan tujuan. Pada yang greedy ini setuju pada pengelolaan antrian pasien dengan prioritas keselamatan pasien terlebih dahulu. Sedangkan pada algoritma LCS memiliki fokus pada mencari LCS antara dua string yang dapat diterapkan untuk analisis pola riwayat medis pasien. Dengan algoritma Bellman-Ford berfokus pada analisis pola data medis dan manajemen antrian dasar. Yang ketiga ada dalam konteks antrian ini, solusi yang dihasilkan oleh Bellman-Ford, greedy, dan LCS akan mempengaruhi kecepatan antrian yang dihasilkan. Tergantung pada apakah prioritas yang dicari seperti tingkat kedaruratan ataukah kecepatan pelanggan untuk mengantre. Hal ini penting diperhatikan untuk mengerti apa kebutuhan dari pihak rumah sakit. Oleh karena itu, pemilihan antara algoritma dan ini tidak hanya mempengaruhi waktu efisien, tapi juga memiliki dampak signifikan pada tingkat kedaruratan pasien. Bab 4 ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan dan perbandingan 3 algoritma, yaitu Bellman-Ford, Longest Common Subsequence atau LCS, dan greedy. Dalam sistem antrian rumah sakit dapat disimpulkan beberapa poin penting tersebut. Lanjut oleh Dipo. Dilanjutkan. Ya, terima kasih Saudara Holik. Berikutnya adalah untuk penutup. Kesimpulannya adalah peningkatan efisiensi ketiga algoritma tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem antrian rumah sakit. Yang kedua adalah pengurangan waktu tunggu. Implementasi algoritma yang tepat dapat secara signifikan mengurangi waktu tunggu pasien. Selanjutnya ada optimasi sumber daya. Ketiga algoritma membantu dalam optimalisasi penggunaan sumber daya rumah sakit. Yang keempat adalah mengambil keputusan yang lebih tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik dan kompleksitas masalah antrean. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk diimplementasi dan pengembangan lebih lanjut sistem antrean rumah sakit. Yang pertama, evaluasi kebutuhan spesifik rumah sakit. Sebelumnya memilih dan menerapkan algoritma tertentu, rumah sakit perlu melakukan evaluasi mendalam mengenai kebutuhan spesifik mereka, termasuk volume pasien, jenis layanan yang ditawarkan, dan sumber daya yang tersedia.
Kedua, penerapan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi informasi dan sistem antrian elektronik dapat mempercepat penerapan algoritma dan meningkatkan akurasi serta efisiensi sistem antrian. Yang ketiga adalah pelatihan dan edukasi tenaga medis. Tenaga medis dan staf administrasi perlu diberikan pelatihan mengenai sistem antrian baru dan cara kerjanya untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan memaksimalkan manfaat dari sistem yang diterapkan. 4, yaitu monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Setelah penerapan sistem antrean, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai kinerja sistem. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan rumah sakit dapat mencapai sistem antrean yang lebih efektif dan efisien. Oke, kurang lebihnya seperti itu presentasi project, maaf judul apa tadi Mas? Presentasi proyek perbandingan penerapan algoritma Bell-Manford longest common subsequence grid dalam sistem antrian rumah sakit. Semoga dapat tersampaikan, semoga materi yang kami presentasikan dapat tersampaikan dengan baik. Kami dari kelompok 6 undur diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.